Campur tangan Israel dalam perang Armenia-Azerbaijan terbongkar. Di pihak manakah Israel? Berikut informasinya. Sebuah kabar mengejutkan datang dari negara Zionis Israel. Muncul dugaan bahwa Israel menjadi salah satu pihak yang juga ikut terlibat dalam perang Armenia-Azerbaijan dan bahkan membuat peta konflik di Nagorno-Karabakh semakin tak terbaca. Dalam berita FIFA militer sebelumnya dilaporkan jika ada satu unit helikopter tempur Angkatan Udara Azerbaijan yang hancur ditembak rudal sistem pertahanan Iran. Seorang sumber Iran yang tak disebutkan namanya mengultimatum Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pasca insiden yang terjadi di wilayah perbatasan Iran-Azerbaijan. Bukan cuma peristiwa itu yang membuat geger, dalam laporan lain yang diikuti FIFA militer dari Al Arabiya, ternyata ada campur tangan Israel dalam perang Armenia-Azerbaijan. Israel disebut mengirim suplai senjata ke Azerbaijan untuk membantu negara itu memperkuat posisinya dalam pertempuran melawan pasukan Armenia. Israel diduga telah menjadi salah satu penyedia utama senjata ke Azerbaijan. Meskipun di sisi lain, Armenia memiliki hubungan dekat dengan Tel Aviv, Azerbaijan dan Israel dikabarkan memiliki kerjasama perdagangan minyak dan senjata dalam jumlah masif. Kabar ini datang dari seorang sumber intelijen Amerika Serikat yang mengungkap keterlibatan Israel dalam perang Armenia-Azerbaijan. Pesawat Israel yang penuh terisi oleh senjata disebut sempat terpantau oleh drone-drone tempur milik Angkatan Bersenjata Turki. Hanya saja pesawat Israel itu tak mengalami kendala untuk tiba di Baku pada Kamis 1 Oktober 2020 kemarin. Israel memasok senjata ke Azerbaijan. Ada 2 penerbangan pesawat kargo Israel yang telah mendarat di Baku hari ini. Pesawat itu tidak bisa dihentikan oleh drone-drone Turki. Bunyi pernyataan sumber intelijen Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya. Munculnya informasi keterlibatan Israel dikhawatirkan mengancam hubungan Turki dan juga Azerbaijan. Sebab seperti yang diketahui, Turki adalah salah satu negara yang dengan keras menentang langkah-langkah Israel dalam penindasan terhadap Palestina. Di sisi lain, Turki yang sudah secara jelas memberikan dukungannya terhadap Azerbaijan bisa dengan mudah untuk meninggalkan Baku di tengah kecamuk perang. Tak hanya itu, hubungan Turki dan Rusia yang sudah mulai membaik bisa kembali pecah akibat keterlibatan di perang Armenia dan juga Azerbaijan. Sementara itu, rivalitas Armenia-Azerbaijan kembali menguat setelah perang pecah di Nagorno-Karabakh pada Minggu 27 September 2020 kemarin. Turki membuat pernyataan dukungan pada Azerbaijan, namun hal tersebut menimbulkan ketakutan perang makin parah dengan bergabungnya juga Rusia untuk menyokong Armenia di pihak seberang. Kendati demikian, Rusia bersama NATO, Uni Eropa dan OSCE masih menginginkan perdamaian Armenia-Azerbaijan atau Azerbaijan tanpa memperdulikan sikap Turki. Dikutip pikiranrakyat.com dari The Detroit News, peperangan pecah setelah Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan mobilisasi umum kepada warganya. Ia menuding sang rival sudah membuat rencana awal agresi. Di saat yang sama, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pun melakukan hal serupa. Presiden Ilham mengumumkan darurat militer di televisi nasional dan menyatakan akan mengakhiri pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah sepetak wilayah di perbatasan Armenia-Azerbaijan yang sudah diperebutkan beberapa dekade lamanya. Tanah tersebut sebenarnya dimiliki Azerbaijan, namun dicaplok oleh Armenia dalam perang pasca keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Bukan hanya Nagorno-Karabakh, 7 distrik di sekitarnya juga diambil alih oleh Armenia. Baku tembak terus terjadi, bahkan pada tahun 2016 lalu ratusan orang korban jiwa berjatuhan dari kedua pihak. Rusia pun akhirnya menekan Armenia dan Azerbaijan untuk gencatan senjata seperti yang pernah disepakati pada tahun 1994. Sayangnya perdamaian tak bertahan lama. Baku tembak kembali pecah pada Juli 2020 dan perang benar-benar terjadi hari ini. Ketakutan akan membesarnya konfrontasi itu
menguat karena adanya potensi rivalitas antara Rusia dan juga Turki. Rusia dan Turki selama ini terlibat dalam perang proksi di Suriah dan Libya. Hal serupa sangat mungkin terjadi kepada Armenia dan Azerbaijan. Armenia kini punya fakta perjanjian pertahanan dengan Rusia. Bahkan mereka punya pangkalan militer sendiri di sana. Azerbaijan sendiri merupakan salah satu anggota Turkish Council dan sempat menjadi tuan rumah latihan militer gabungan skala besar dengan Turki. Kedekatan etnis dan agama menjadi basis kekuatan relasi Turki dan Azerbaijan. Turki akan berdiri mendukung saudara Azeri dalam hal apapun, tweet Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah berbincang dengan Presiden Ilham Aliyev. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Perdana Menteri Nikol untuk menghentikan permusuhan. Putin tampak tak menginginkan adanya konflik militer skala besar di kawasan Laut Kaspia dan juga Laut Hitam. Di sisi lain, pertempuran terus berkecamuk di wilayah Nagorno-Karabakh. Militer Armenia dan Azerbaijan melakukan penyerangan membabi buta dengan berbagai senjata berat ke basis-basis pertahanan masing-masing. Sampai saat ini belum ada data resmi tentang jumlah tentara yang tiada dalam perang itu. Hanya saja data tak resmi menyebutkan sudah lebih dari 2.000 tentara kehilangan nyawa di medan perang ini. Namun di tengah-tengah pertempuran dahsyat yang tak kunjung henti sejak 3 hari lalu itu, ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian. Seorang tentara Armenia terekam sedang menangis ketakutan saat ribuan peluru menghujani lokasi pertahanannya di Nagorno-Karabakh. Tentara Armenia kedapatan menangis setelah terekam melalui kamera yang terpasang di helm rekannya. Dalam video yang didapatkan FIFA Militer pada Rabu 30 September 2020 lalu, tentara Armenia itu terekam sedang menangis ketakutan di dalam lubang persembunyian di garis terdepan pertempuran. Dia menangis sembari merajau, meminta pertolongan. Tak hanya itu saja, dia juga menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Di saat bersamaan, entah berapa banyak peluru tampak berdesingan mengarah ke lokasi persembunyian tentara itu. Perlu diketahui, militer Azerbaijan mulai melakukan penyerangan besar-besaran setelah Armenia memulai membombardir pemukiman warga sipil di sekitar wilayah sengketa. Konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak 1988. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata pada tahun 1992 hingga 1994, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan juga 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Sejak 1992, negosiasi telah dilakukan dalam rangka OSCE Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata BISEK. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi paling signifikan dan konflik adalah Perang Empati Hari pada 2016 lalu. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tewas dalam pertempuran kala itu. Sebenarnya pada saat itu para menteri luar negeri dari kedua negara sempat rutin mengadakan pembicaraan melalui sambungan konferensi video tentang Nagorno-Karabakh. Sayangnya, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada awal bulan ini mengatakan bahwa konferensi video tersebut tidak penting dan menyebut proses negosiasi tidak sedang berlangsung.